Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dewan Pengurus BK Paksi Kota Depok yang saya hormati, para ustadz dan ustadzah serta santriwan santriwati BK Paksi Kota Depok yang saya cintai, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki di hari yang ketiga ini, Al-Fakir ingin menyampaikan hal-hal yang terkait di dalam masalah ibadah puasa. Pada kesempatan ngabuburit BK Paksi Kota Depok ini, Al-Fakir mengambil rujukan dari kitab At-Takhriratus Sadidah Al-Masailil Mufidah yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Zain bin Smith. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya sesuatu yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa dan juga sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Terkait dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ibadah puasa kita ini akan sia-sia, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Lalu apa saja yang terkait dengan sesuatu yang bisa menghilangkan nilai ataupun pahala puasa kita? Yang pertama, di dalam kitab ini beliau menyatakan al-ghibah. Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah artinya engkau menceritakan saudaramu muslim bima yakrahu, dari perkara-perkara yang ia benci di dalam dirinya. Walau kunta shadiqan, atau walaupun hal itu terjadi memang benar pada diri orang yang kita ceritakan itu. Jadi ini bisa membatalkan pahala ibadah puasa kita. Menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain yang dia tidak suka, manakala ketika ia tahu dia dibicarakan tentang keburukan dan kejelekannya. Yang kedua, an-namimah. Apa itu an-namimah? Wa hiya naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. An-namimah ini adalah menyambung perkataan, ucapan kepada orang lain biqasdil fitnah, dengan maksud dan tujuan untuk saling bermusuhan, agar si fulan A dengan fulan B ini menjadi bermusuhan, menjadi saling memfitnah karena apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si fulan dan si fulan. Inilah artinya an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah al-kadzib, wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Al-kadzib ini menceritakan sesuatu perkara, sesuatu peristiwa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam artian bohong. Jadi berbohong ini juga menjadi bagian daripada yang menghilangkan nilai pahala puasa kita. Lalu yang keempat adalah an-nadhru lima yahrumu wa lima yahillu bisyahwatin. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang kira-kira itu mengandung syahwat, yang melihat sesuatu yang mengundang birahi, yang bisa membatalkan pahala daripada puasa kita. Walima yahillu bisahwatin, atau kita melihat yang halal
tetapi itu mengandung, akan memancing atau memunculkan daripada syahwat kita, akan memunculkan birahi kita. Ini pun akan bisa menghilangkan daripada nilai puasa kita. Lalu yang kelima, al-yaminu kal-kadhib, sumpah palsu, al-haliful kadhib. Kita menjadi orang bersumpah dengan sebuah kepalsuan, bersaksi dengan sebuah kepalsuan, apakah kita dibayar, apakah kita diberi imbalan. Nah, ini pun akan bisa menghilangkan daripada nilai puasa ibadah puasa kita. Lalu yang keenam adalah wa qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bih. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang keji, perkataan yang kotor, dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan bisa menghilangkan daripada nilai ibadah puasa kita. Sebagaimana disampaikan oleh dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi mereka yang masih mempertahankan perkataan-perkataan buruknya, perkataan-perkataan kejinya, dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung kebencian terhadap orang lain pula, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak membutuhkan orang-orang wa ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dan tidak membutuhkan daripada menahan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memang tidak mendapatkan apa-apa dan hanya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 perkara yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita dan menjadi bekal kita agar kita lebih berhati-hati. Bukan berarti ghibah, an-namimah, al-kadhib, an-nadhr lima yahrumu wa lima yahillu bi syahwatin, al-yaminul kadhib, qaulu zur wal fus, ini tidak boleh hanya di bulan Ramadan. Tapi ini pun bisa kita perhatikan di bulan-bulan lain, agar di bulan suci Ramadan ini kita pelihara ibadah puasa kita agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua di dalam kitab At-Taqrirus Salidah ini, al-muftirat. Al-muftirat ini wahia ma yubtilu as-shaum. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau yang tadi an-namimah, ghibah, bagi mereka-mereka yang pahala puasa hilang, namun puasanya tetap sah. Namun dia puasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan hilang pahalanya, namun puasanya tetap sah, maka dia tidak wajib qada. Hanya ibadah puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang kedua ini adalah al-muftirat, yang justru membatalkan puasa. Apa yang bisa membatalkan ibadah puasa kita? Yang pertama, ar-riddah, wa hiya qat'ul islam bi niyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat riddatu lahdatan wahidah. Artinya apa? Keluar dia dari Islam, murtad, baik secara niat, secara perkataan, secara perbuatan, dia telah meninggalkan agama Islam. Ketika dia dalam berpuasa pada siang hari, dia meninggalkan agama Islam dan murtad, batalah puasanya. Lalu yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Ini bagi wanita. Bagi mereka bagi para wanita yang di tengah perjalanan ibadah puasanya dia haid, dia nifas setelah melahirkan dan juga melahirkan, walaupun hanya sesaat, minan nahar, dari bagian daripada siang itu, maka ibadah puasanya batal secara keseluruhan.
Lalu yang ketiga al-junun, gila, ya. Walau lahdatan, gila walaupun sesaat. Artinya apa? Hilang akalnya sesaat. Ada mungkin ketika orang-orang itu ketika masuki bulan Ramadan, dia masih minum, makan sembarangan. Bisa kita katakan dia orang yang hilang akalnya sesaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Lalu yang keempat adalah al-ighmamu was-sukru. Al-ighmam ini adalah kita dalam keadaan pingsan. Ketika kita puasa, kita pingsan, tidak sadarkan diri. Was-sukru, dan juga kita dalam keadaan mabuk yang disengaja. Ketika pingsan dan mabuk ini terjadi idza amma jami'an nahar, ketika itu terjadi sepanjang hari, maka bisa membatalkan ibadah puasa. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu. Dan apabila dia terjadi hanya sesaat, ketika pingsan dia telah bangun dari pingsannya, ketika mabuk dia telah sadar dari mabuknya walaupun sesaat, maka bisa dikatakan puasanya sah dan bisa dilanjutkan sampai maghrib. Dan yang kelima adalah al-jima'. Nah, ini memang terkait dengan hubungan suami istri. Idza jama'a amidan, apabila suami istri yang halal, ya, itu melakukan hubungan badan dengan sengaja. Aliman bitahrim, lebih dia mengetahui hal perbuatan itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia melakukannya pada siang hari dengan sengaja, akan membatalkan puasa secara keseluruhan. Tapi ketika tidak sengaja, lupa, bisa dilanjutkan sampai dengan maghrib. Tapi sangat jarang ketika mereka yang melakukan hubungan badan, pasti lebih kepada kesengajaan. Tapi ada lupa, ada juga yang barangkali lupa, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah al-istimna. Ya, al-istimna ini talabu khurujil mani. Satu perbuatan yang bisa merangsang keluarnya mani dari biasanya dari zakarnya laki-laki, di kemaluannya laki-laki. Ini imma biyadihi au biyadi khalilatihi. Apakah itu dia rangsang dengan jari jemarinya sendiri ataupun dia rangsang dari jari-jemari yang dilakukan oleh lawan jenisnya. Au bi fikrin au nadharin, atau dia dengan berpikir maksiat, berpikir porno, menghayal, dan juga melihat sesuatu yang bisa memancing keluar mani. Ketika itu keluar mani, pada saat dia telah melaksanakan itu, maka batalah puasanya. Maka hindari kita dari renungan-renungan yang tidak bermanfaat, dari melihat televisi, tontonan yang tidak bermanfaat, yang dikhawatirkan akan mengundang daripada syahwat kita, dan yang akhirnya akan menghancurkan daripada ibadah puasa kita. Lalu yang selanjutnya adalah al-istiqa'ah. Nah, al-istiqa'ah ini talabu wa ta'ammudu khurujul khay fayubtilu walau kana qalilan. Jadi al-istiqa'ah ini adalah sesuatu perbuatan yang dapat mengundang keluarnya sesuatu dari perut kita dengan sengaja. Apabila kita memasukkan jari kita ke dalam tenggorokan kita, dan biasanya itu kita mual dan keluar sesuatu dari mulut kita, walaupun sedikit, itu membatalkan puasa. Jadi muntah dengan cara yang disengaja ini dapat membatalkan daripada puasa kita.
Walaupun ketika kita hanya muntah dengan dalam kitab ini dikatakan dengan air yang rasanya itu pahit, biasanya kalau kita ubah itu. Tapi kalau dilakukan sengaja maka batal. Tapi apabila dilakukan itu tanpa sengaja, artinya memang terjadi secara alami perutnya muntah, mual dan muntah, ya ini tidak membatalkan puasa, dan bisa setelah itu terjadi peristiwa muntah itu dia bisa langsung melanjutkan daripada ibadah puasanya. Inilah hal-hal 7 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ketika kita batal puasa kita, maka secara otomatis pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun lenyap, hilang, teriring dengan kita tidak bisa menjaga daripada puasa kita, maka hilanglah puasa kita. Dan bagi mereka yang puasanya batal, ini akan dianjurkan qada, melakukan qada di bulan lain, di seluruh bulan Ramadan, ya. Dan ada ketentuan-ketentuan lain daripada pembahasan ini. Saya Al-Fakir ngambil yang pokok-pokok saja yang dapat bisa dipahami oleh kita semuanya, dan ada pembahasan-pembahasan khusus yang lebih detail lagi tentang bagaimana tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu. Saya kira Al-Fakir kira apabila ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebelas-belasnya. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, atas segala perhatian Al-Fakir ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf di dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.